Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mandi wajib atau mandi junub adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam keadaan tertentu, seperti setelah berhubungan suami istri, mimpi basah, haid, atau nifas. Kewajiban ini bukan hanya menyangkut aspek kebersihan fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kesucian spiritual agar seseorang dapat kembali menjalankan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, memahami tata cara dan syarat sahnya mandi wajib sangat penting bagi setiap muslim. Islam telah memberikan pedoman yang sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis mengenai bagaimana cara mandi wajib yang benar. Kesalahan dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan mandi wajib tidak sah, yang berarti seseorang masih dianggap berada dalam keadaan hadas besar dan belum boleh melakukan ibadah-ibadah tertentu. Maka dari itu, ilmu tentang mandi wajib tidak bisa dianggap remeh. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang kerap diabaikan oleh sebagian umat Islam sehingga mandi wajib yang dilakukan menjadi tidak sah. 7 hal berikut ini sering menjadi penyebab utama ketidaksahan mandi wajib. 1. Tidak melakukan mandi wajib secara benar. Mandi wajib bukan sekedar aktivitas menyiram tubuh dengan air, melainkan sebuah ibadah yang memiliki tata cara dan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam, mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah berhubungan suami istri, mimpi basah, haid, atau nifas. Pelaksanaan mandi wajib harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak bisa dilakukan sembarangan atau asal-asalan. Jika seseorang mandi tanpa memperhatikan tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaannya, seperti tidak menyela rambut, tidak menyiram tubuh dengan sempurna, atau tidak memastikan semua anggota tubuh terkena air, maka mandi tersebut menjadi tidak sah. Hal ini akan berdampak besar pada keabsahan ibadah-ibadah lainnya yang mensyaratkan kesucian dari hadas besar. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan yang sangat jelas tentang bagaimana cara mandi junub yang benar. Dalam hadis Sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian berwudu seperti hendak sholat, lalu menyela-nyela rambut hingga ke akar-akar, mengguyur kepala sebanyak 3 kali, dan akhirnya menyiram seluruh tubuhnya dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwa mandi wajib tidak dilakukan secara asal, tapi mengikuti prosedur yang teliti dan penuh kehati-hatian. Dengan mengikuti sunnah ini, mandi wajib bukan hanya sah secara syariat, tetapi juga bernilai ibadah karena mencontoh Rasulullah SAW. Ketika mandi dilakukan tidak sesuai dengan tata cara tersebut, walaupun air telah menyentuh tubuh, namun syarat-syarat penting bisa saja belum terpenuhi. Banyak orang yang mungkin merasa sudah mandi wajib karena telah mengguyur tubuh dengan air, padahal mereka belum membasuh bagian tubuh tertentu atau tidak menyela rambut. Kesalahan seperti ini tidak boleh diremehkan. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa mandi wajib tidak cukup hanya dengan berniat dan menyiram air, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian tersembunyi seperti sela-sela jari dan lipatan tubuh, tersentuh air. Tanpa itu semua, maka mandi wajib tidak sah dan seseorang masih dianggap dalam keadaan hadas besar. 2. Tidak membaca niat. Niat adalah elemen utama dalam setiap ibadah dalam Islam, termasuk dalam mandi wajib. Tanpa adanya niat, sebuah ibadah tidak akan sah menurut syariat. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks mandi wajib, niat harus hadir di dalam hati untuk mengangkat hadas besar. Jika seseorang mandi tanpa berniat untuk bersuci dari hadas, maka mandi tersebut tidak dianggap sebagai ibadah mandi wajib, melainkan hanya sebagai aktivitas kebersihan biasa. Niat tidak harus diucapkan secara lisan,
Cukup dilafalkan dalam hati saat akan memulai mandi. Yang penting adalah seseorang menyadari bahwa ia sedang mandi untuk mensucikan dirinya dari hadas besar, bukan sekedar mendinginkan tubuh atau menghilangkan kotoran. Para ulama fikih sepakat bahwa niat menjadi pembeda antara ibadah dan aktivitas duniawi biasa. Tanpa niat, ibadah tidak memiliki nilai spiritual dan tidak memenuhi syarat formal ibadah itu sendiri. Maka dari itu, sebelum air menyentuh tubuh, sangat penting untuk menanamkan niat dalam hati, meskipun hanya sesaat. Kelalaian dalam berniat sering terjadi karena kurangnya pemahaman atau karena kebiasaan melakukan mandi secara mekanis tanpa kesadaran spiritual. Padahal, ibadah yang dilakukan tanpa niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam harus dilatih untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dalam setiap tindakan ibadah, termasuk mandi wajib. Menyadari niat tidak hanya membuat ibadah menjadi sah, tetapi juga menumbuhkan nilai pahala dan keikhlasan. Mandi yang dilakukan dengan niat yang kuat untuk mengangkat hadas besar akan berdampak besar pada kesucian ibadah-ibadah berikutnya seperti sholat dan membaca Al-Quran. 3. Tidak menggunakan air yang bersih. Islam sangat menekankan penggunaan air yang suci dan menyucikan, tahur, dalam bersuci, baik untuk wudu maupun mandi wajib. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang bersih, tohuron." Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Air yang digunakan harus berasal dari sumber yang tidak najis, seperti air hujan, air sungai, air laut, air sumur, atau air mata air. Jika seseorang menggunakan air yang sudah tercemar najis atau tidak memenuhi syarat sebagai air tahur, maka mandi yang dilakukannya tidak sah. Ini menjadi hal penting karena bersuci adalah prasyarat sahnya berbagai ibadah. Banyak orang tidak sadar bahwa menggunakan air kotor, seperti air limbah atau air bekas cucian najis, bisa membatalkan proses mandi wajib. Dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, air yang sudah berubah bau, warna, atau rasanya karena tercampur najis dianggap tidak menyucikan. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa air yang digunakan adalah air yang bersih secara syariat dan fisik. Kesalahan dalam memilih air dapat mengakibatkan seluruh proses mandi wajib menjadi batal, dan seseorang masih dianggap dalam keadaan hadas besar meskipun seluruh tubuh telah terguyur air. Selain najis, air yang digunakan juga harus mencukupi secara jumlah dan tidak tercampur bahan kimia berat yang menghalangi air menyentuh kulit, seperti cat atau minyak pekat. Dalam kehidupan modern, perhatian terhadap air yang digunakan untuk bersuci menjadi lebih kompleks karena air dapat tercemar oleh berbagai bahan kimia atau limbah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami kriteria air tahur dan senantiasa menjaga kesucian sumber air yang digunakan untuk ibadah, termasuk mandi wajib. Kesucian fisik dan spiritual dimulai dari air yang digunakan dalam bersuci. 4. Ada bagian tubuh yang masih kering. Salah satu syarat utama sahnya mandi wajib adalah air harus membasahi seluruh permukaan tubuh secara merata, tanpa ada satu pun bagian yang tertinggal kering. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Dan mandilah seluruh tubuhmu." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ini menunjukkan bahwa seluruh tubuh tanpa terkecuali wajib terkena air. Apabila ada bagian tubuh yang luput atau tidak tersiram air, meskipun hanya sebesar lubang jarum, maka mandi tersebut dianggap tidak sah. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan keras terhadap orang yang tidak menyempurnakan bersuci. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melihat seseorang yang tidak membasuh tumitnya secara sempurna, beliau pun bersabda, "Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menyempurnakan pembasuhan tubuh dalam ibadah mandi atau wudu. Bagian tubuh yang sering terlupakan seperti belakang lutut, lipatan ketiak, leher bagian belakang, dan sela-sela jari harus mendapatkan perhatian khusus. Mandi yang tidak menyeluruh berarti tidak sah, dan orang tersebut tetap berada dalam kondisi hadas besar. Seringkali ketidaksengajaan menjadi penyebab utama masih adanya bagian tubuh yang kering,
seperti karena tergesa-gesa, kurangnya pengetahuan, atau ketidakmampuan menjangkau bagian tertentu. Oleh karena itu, sangat disarankan agar setiap muslim meluangkan waktu sejenak setelah mandi untuk memeriksa apakah seluruh bagian tubuh telah terkena air. Menyempurnakan ibadah mandi wajib bukan sekedar kewajiban teknis, tetapi juga menunjukkan ketakwaan dan kecermatan dalam menjalankan perintah Allah. Kesalahan kecil dalam mandi wajib bisa berdampak besar pada tidak sahnya ibadah-ibadah lain. 5. Rambut dalam keadaan tidak terurai. Salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian dalam mandi wajib adalah rambut, terutama bagi wanita yang memiliki rambut panjang atau diikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya memastikan air menyentuh seluruh rambut hingga ke akarnya. Dalam hadis, beliau bersabda, "Di bawah setiap helai rambut ada janabah, hadas, maka basuhlah rambut dan bersihkan kulit, kepala." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak cukup hanya mengguyur kepala bagian atas, tetapi juga harus memastikan bahwa air mencapai kulit kepala. Rambut yang terikat, apalagi sangat rapat, bisa menghalangi air meresap ke dalam, sehingga mandi menjadi tidak sah. Bagi perempuan, hal ini menjadi perhatian khusus karena rambut panjang sering dikuncir atau dikepang. Dalam sebuah hadis, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apakah wanita harus melepaskan kepangannya saat mandi janabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak. Cukup engkau menyiram kepalamu 3 kali hingga air mencapai akar rambutmu, lalu engkau menyiramkan air ke seluruh tubuhmu." Hadis riwayat Muslim. Dari sini dipahami bahwa selama air benar-benar mencapai akar rambut, maka tidak wajib melepas ikatan. Namun, jika ikatan terlalu rapat hingga menghalangi air, maka harus dilepas. Ini menunjukkan keseimbangan antara keringanan dan kehati-hatian dalam bersuci. Masalah rambut juga berlaku bagi laki-laki, terutama yang berambut tebal atau gondrong. Mereka tetap wajib menyela rambut dengan jari-jari untuk memastikan air mencapai kulit kepala. Banyak orang yang mengira bahwa asal mengguyur air ke atas kepala sudah cukup, padahal jika akar rambut tidak terkena air, maka mandi tidak sah. Hal ini menjadi lebih penting bagi orang-orang yang rambutnya ditutupi oleh gel atau minyak rambut tebal yang menghalangi sampainya air. Dalam kondisi ini, perlu membersihkan rambut terlebih dahulu agar air bisa meresap sempurna. Kesungguhan dalam menyempurnakan mandi wajib mencerminkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama. 6. Masih terdapat kotoran di dalam kuku. Bagian tubuh yang sering terlupakan dalam mandi wajib adalah kuku. Meskipun kecil dan tampak sepele, kuku adalah bagian tubuh yang wajib terkena air dalam mandi. Jika di bawah kuku terdapat kotoran, tanah, atau zat padat lain seperti cat, lem, atau bahkan kutek yang bersifat kedap air, maka air tidak bisa mencapai kulit yang ada di bawahnya. Dalam hukum fikih, air yang tidak sampai ke bagian tubuh karena terhalang benda padat menjadikan mandi tidak sah. Oleh karena itu, sebelum mandi wajib, seseorang harus memeriksa kuku-kukunya dan membersihkan dari segala hal yang bisa menghalangi air. Para ulama menjelaskan bahwa kuku, termasuk sela-selanya, merupakan bagian tubuh yang wajib dibasuh. Dalam kitab Fikih Sunnah, Said Sabiq menyebutkan pentingnya menghilangkan segala sesuatu yang bisa menjadi penghalang air saat mandi atau wudhu. Bahkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan bahwa jika seseorang mengetahui adanya benda yang mencegah sampainya air ke kulit dan ia tidak membersihkannya, maka mandinya tidak sah. Ini menunjukkan betapa Islam memperhatikan kesempurnaan dalam bersuci, tidak hanya dari sisi niat tetapi juga aspek fisik yang mendetail. Kesalahan umum yang terjadi adalah penggunaan kutek atau cat kuku yang tidak bisa tembus air. Bagi perempuan, ini adalah hal yang sering dijumpai, terutama sebelum mandi wajib setelah haid atau nifas. Jika kutek masih menempel dan tidak dibersihkan, maka bagian kuku tidak dianggap terkena air, dan otomatis mandinya tidak sah. Solusi yang ditawarkan ulama adalah membersihkan kuku terlebih dahulu sebelum mandi, atau menggunakan produk halal yang tidak menghalangi air, seperti kutek berbasis air yang sudah mendapatkan sertifikasi.
Ketelitian dalam hal-hal kecil seperti ini menunjukkan kehati-hatian seorang Muslim dalam menjaga kesucian ibadahnya. 7. Tidak sesuai urutan. Meskipun urutan dalam mandi wajib tidak seketat wudhu menurut sebagian ulama, namun mengikuti tata cara mandi sesuai sunnah tetap sangat dianjurkan, bahkan bisa menjadi syarat kesempurnaan ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dijelaskan secara rinci bahwa Nabi SAW memulai mandi dengan mencuci kedua tangan, berwudu seperti untuk sholat, menyela rambut, mengguyur kepala, lalu menyiramkan air ke seluruh tubuh. Jika urutan ini ditinggalkan secara total, atau dilakukan secara acak yang menyebabkan bagian tubuh tidak terguyur sempurna, maka bisa mengarah pada mandi yang tidak sah, terutama bila ada bagian tubuh yang terlupa untuk dibasuh. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mandi wajib tidak mensyaratkan urutan tartib sebagaimana dalam wudhu, tapi tetap sangat dianjurkan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Namun, jika seseorang tidak memperhatikan urutan hingga menyebabkan tubuh tidak tersiram seluruhnya, misalnya hanya membasuh bagian kaki dan kepala lalu lupa bagian tengah tubuh, maka hal ini tidak hanya menyimpang dari sunnah tapi juga bisa membatalkan mandi itu sendiri. Ketika seseorang melompat-lompat dalam mandi tanpa sistematika, sangat besar kemungkinan ada bagian yang terlewat, yang pada akhirnya menyebabkan mandi menjadi tidak sah. Selain itu, mengikuti urutan Rasulullah SAW juga mencerminkan semangat mengikuti sunnah. Dalam Islam, ibadah yang dilakukan sesuai sunnah lebih utama dan lebih dekat dengan keikhlasan. Urutan dalam mandi bukan hanya soal teknis, tapi juga bentuk ketundukan kita pada cara ibadah yang dicontohkan Nabi SAW. Bahkan Imam Malik sangat menekankan untuk tidak menyalahi tata cara yang dicontohkan Rasulullah, meskipun sebagian ulama membolehkan variasi. Maka, sangat baik bagi seorang Muslim untuk mempelajari urutan mandi wajib dari hadis-hadis sahih, lalu mempraktikkannya secara teliti agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mandi wajib adalah ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, karena menjadi kunci untuk melaksanakan berbagai ibadah lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaannya dapat berdampak besar pada sah atau tidaknya ibadah seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami dengan baik syarat-syarat sah mandi wajib. Ketujuh poin yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap aspek kebersihan dan kesucian, baik lahir maupun batin. Tidak hanya sekedar membasuh tubuh dengan air, tetapi juga dengan kesadaran spiritual dan niat yang benar. Hal-hal yang tampak kecil seperti kuku kotor atau rambut yang tidak disela ternyata bisa berdampak besar pada keabsahan mandi wajib. Marilah kita senantiasa menjaga kesucian diri dengan cara yang benar sesuai tuntunan syariat. Ilmu tentang mandi wajib ini hendaknya tidak hanya kita pelajari, tetapi juga kita ajarkan kepada keluarga dan orang-orang terdekat agar ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari kelalaian yang bisa mengurangi kualitas ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.